Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Bapak gimana kabarnya? Luar biasa Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. Bu ya. Iya. Baik Bu, sebelumnya kita memulai proses coaching nih. Di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait berkenaan dengan rubrik penilaian. Dalam observer, saya Ibu juga tahu nanti, adapun yang menjadi acuan penilaian saya dalam proses penyampaian Ibu nanti, Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coach, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap ketika melaksanakan coaching nantinya, Ibu menerapkan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Bisa dipahami? Paham, Pak? Oke. Baik Bu, sebelum melaksanakan percakapan dengan coaching, kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensinya ada 3, Pak, yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, berarti ada 3 kompetensi kuncinya ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasikan? Yang mendengarkan aktif, Pak. Baik Bu, kemudian menurut Ibu nih, apa indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, dan indikator ketercapaian tujuan apa yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan yaitu pada poin mendengarkan aktif, karena menurut saya pada bagian mendengarkan aktif itu adalah kunci bagi saya untuk mendapatkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh koci. Kemudian di situ juga kunci bagi saya untuk memaksimalkan potensi koci untuk menemukan solusinya terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Begitu, Pak Dapi. Oke, baik Bu. Ini sudah saya catat, berarti Ibu ingin coach menemukan solusi yang tepat dari masalah yang sedang dihadapi dan menggali serta memunculkan ide-ide baru yang coach itu sendiri. Benar Bu ya? Benar, Pak. Oke, baik Bu. Itu saja. Setelah ini, silakan Ibu memulaikan percakapan dengan coachnya. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan Bu. Terima kasih, Pak Dapi. Assalamualaikum Ibu Juni. Selamat malam. Malam Bu. Ya, senang sekali saya bisa bertemu Ibu Juni meskipun melalui dunia maya ini, Ibu ya. Ya Bu. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam pertemuan maya kita ini. Kita ngobrol tidak lama Ibu ya, mungkin sekitar 15 menit. Apa yang ingin kita bicarakan malam ini ya? Gini Bu, saya punya permasalahan di sekolah. Ini tentang pembelajaran yang menarik Bu. Oh iya, baik. Tentang pembelajaran yang menarik begitu ya. Ya Bu. Ya, nanti setelah selesai kita coaching ini, apa yang Ibu harapkan? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari coaching ini? Saya berharap itu saya bisa melaksanakan pembelajaran yang menarik, yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik serta gaya belajar peserta didik.
murid, kemudian gaya belajar peserta didik, begitu Bu Juni ya yang harus dilakukan begitu ya. Jadi apakah yang Ibu sebutkan tadi itu sudah Ibu lakukan? Sudah Bu. Jadi bagaimana Bu tanggapan peserta didik setelah Ibu melakukan pembelajaran itu? Tapi yang saya lakukan baru di pembelajaran kelompok Bu, baru berpusat pada peserta didik, belajar kelompok, tetapi belum sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik Bu. Oh iya. Jadi kalau misalnya yang sudah Ibu lakukan ini itu ada di skala berapa Bu Juni ya? Kalau ada skala 1 sampai 10, Ibu di level berapa? Halo Bu Juni. Ya, baru di skala 5 Bu. Oh, skala 5 ya Bu ya. Jadi skala 5 itu yang seperti apa Bu? Karena tadi saya baru menerapkan pembelajaran kelompok, program hasil learning, tetapi belum pembelajaran berdiferensiasi Bu, sesuai dengan Oh, minat, gaya, dan kebutuhan belajar murid Bu. berarti Bu Juni ini ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi berarti ya? Ya Bu. Kalau menurut Bu Juni, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu akan disukai oleh peserta didik? Berdasarkan yang saya sampaikan pada minggu lalu, saya baru menerapkannya Bu, minat dan kebutuhan belajar murid seperti minat Bu dari hasil kelompok yang saya berikan. Jadi kalau melihat dari rencana Ibu ke depan, pembelajaran yang disukai murid ini kira-kira yang pembelajaran seperti apa Bu ya yang disukai murid? Ialah pembelajaran berdiferensiasi tadi yang sudah saya petakan terbagi menjadi 3, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi guru. Di proses itu seperti kita memaparkan materi atau kita mendiskusikan langsung pada peserta didik yang kita bisa mengerjakan tugas secara berkelompok. Diferensiasi proses, sedangkan diferensiasi konten itu penyampaian materi secara langsung bisa melalui video, ada melihat video. Maaf Bu Juni, ini suaranya semakin hilang Bu. Suara Bu Juni semakin mengecil, kemudian ada suara angin yang kencang sekali Bu Juni. Ya, Nah, ya baik. Boleh dilanjutkan Bu? diferensiasi produk ya Bu, diferensiasi produk itu ada anak-anak yang minat untuk membuat produk sesuai dengan materi pembelajaran kami. Nah, jadi dari ketiga diferensiasi tadi, itu pembelajarannya rencananya yang Ibu terapkan yang mana dari ketiga diferensiasi tadi? 3 diferensiasi itu Bu. Oh, ketiga-tiganya yang akan Ibu terapkan. Ya, Bu. Oh ya, baik. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan pembelajarannya semakin menarik Bu Juni ya. Ini Bu. Oke, baik. Dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan berarti pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, inovatif dan kreatif, dan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kebutuhan belajar murid. Baik Bu Juni, kita sudah sampai di penghujung sesi pada coaching kita malam ini. Jadi saya berharap pada pertemuan berikutnya Bu Juni dapat menerapkan pembelajaran yang menarik seperti yang sudah Ibu rencanakan dan siswa-siswanya dapat belajar dengan semangat begitu Bu Juni ya. Iya Bu. Ya, jadi saya harapkan Ibu berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran ini dan terus meningkatkan kompetensi Ibu di bidang pembelajaran yang menarik ini. Saya akan dengar lagi cerita Ibu minggu depan bagaimana implementasinya, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Begitu Bu Juni ya. Baik Bu. Ya, sampai bertemu lagi pada pertemuan kita berikutnya Bu Juni.
Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, sudah melakukan coaching dengan Ibu Juni tadi, walaupun signal terganggu tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya ngomongkan dengan Ibu terkait dengan ketercapaian yang dilakukan. Baik Bu, apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Bisa Tadi saya melakukan coaching tadi? Iya Bu, iya Pak. Tadi sudah melakukan coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta. Jadi Bu Juni sudah menyampaikan tujuannya, apa yang ingin dibicarakan. Kemudian beliau juga sudah menyampaikan identifikasi masalahnya tentang pembelajaran yang menarik. Kemudian beliau juga sudah merencanakan aksinya, ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga menanyakan tentang komitmen beliau supaya melaksanakan pembelajaran tersebut supaya siswa lebih tertarik lagi untuk belajar begitu. Menurut pengalaman saya, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan sangat baik. Proses alurnya juga berjalan sesuai alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan materi pertanyaan yang diajukan melalui pertanyaan berbobot tadi, sehingga coaching bisa mencari atau mendapatkan solusinya. Percakapan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu permintaan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Alhamdulillah, sangat luar biasa, Bu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin tampaknya simpel begitu Pak ya membuat pertanyaan. Nah, namun itu merupakan hal yang sulit begitu. Karena kalau pertanyaan kita tidak berbobot, maka kita tidak akan dapat menemukan sebenarnya apa yang sedang coach kita alami begitu. Nah, jadi dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, kita dapat menemukan masalahnya, kita dapat membantu memberikan solusi, beliau dapat memaksimalkan potensinya. Jadi kedepannya saya akan fokus kepada pertanyaan yang lebih berbobot begitu. Baik, Bu. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri kegiatan ini ya Bu ya, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Devi atas waktunya. Terima kasih Bu atas waktunya juga.